Halo sahabat Satya Kumala, bertemu lagi dengan saya ya. Kali ini kita akan membahas tentang santet yang sering kita dengar, yaitu santet telur penyu. Ya, memang pada hakikatnya santet telur penyu ini masing-masing daerah selalu bermacam-macam juga caranya, teman-teman. Nah, di sini kami bukan untuk mengajarkan, tapi bagaimana proses penyantetannya dan proses pengobatannya, teman-teman. Ya. Nah, di sini kita membutuhkan bahan, yaitu ini saya ibaratkan poto, kemudian tanah liat, kemudian daun sirih, kemudian telur kampung, teman-teman. Nah, jadi perlu kita ketahui kalau santet telur penyu ini nanti efeknya akan targetnya itu atau si korban itu kasihan ya, kepalanya itu kayak kalau ditekan kayak lembek kayak telur penyu, teman-teman. Nah, ini masing-masing daerah itu sangat berbeda-beda ya, teman-teman ya. Ada yang pakai ini, ada yang pakai itu, ada yang pakai, ya ini sesuai dengan apa yang saya tanyakan dengan orang-orang yang paham tentang santet ini. Jadi saya ada sumbernya juga. Kemudian di daerah ini saya dapatkan, teman-teman. Dan cara pengobatannya ini bukan mengajarkan, tapi cara edukasi supaya kita mengenal santet itu dan cara pengobatannya, teman-teman. Nah, santet ini adalah merupakan budaya leluhur ya, teman-teman ya, yang belum pernah menyentuh agama, yang belum mengenal Tuhan. Tapi perlu kita ketahui, teman-teman ya, andai kata kita dekat dengan Tuhan, Sang Pencipta kita, tentunya kita akan susah sekali akan ditembus barang-barang atau makhluk-makhluk halus yang ingin menyakiti kita, teman-teman. Ya, karena pada hakikatnya Tuhan juga akan pasti melindungi ya kan, teman-teman ya. Maka jangan lupa selalu berdoa, selalu ibadah ya, teman-teman ya. Nah, baik, berikut kita akan peragakan, teman-teman. Yang pertama, kita ambil tanah liat ya, kita ambil tanah liat. Nah, ini kebanyakan juga tanah liatnya juga seperti ini. Nah, tapi sebelumnya kita ambil tanah liat ini sudah kita puja-puja, kita beri memang, kita kasih mantra ini, mantra itu, teman-teman ya. Nah, lalu kita lipat-lipat seperti ini. Nah, ambil lagi ya sampai besar ya. Nah, gitu. Nah, ini namanya tanah liat. Setelah itu, teman-teman, kemudian nah, foto ini anggaplah ini ada gambar orang, teman-teman ya, gambar orangnya. Jadi foto ini kita taruh di sini. Nah, setelah kita taruh di sini, teman-teman, baru kita masukkan, taruh telur itu ke dalam. Nah, seperti itu, tapi sambil membaca memang, teman-teman ya, sambil membaca memang itu mantra ya. Kemudian lalu daun sirih itu dimasukkan ke dalam, ke sini, teman-teman, untuk pelapisnya, teman-teman. Nah, ini. Kemudian, nah ini sesuai dengan ingati, santet telur penyu ini masing-masing daerah lain lagi penggunaannya, teman-teman, lain lagi bahan-bahan yang digunakan. Tapi sama aja, jin juga yang digunakan. Nah, itu kan tidak manusiawi dan itu sangat dimurkai oleh Tuhan. Lalu tanah ini kita tutupkan ke telur itu, teman-teman. Nah, foto yang tadi itu sudah masuk ke dalam itu, teman-teman ya. Nah, sampai rapat. Kalau belum rapat kita tambahi lagi ya. Nah, ini sambil kita memangi, teman-teman, memangi ya. Nah, sambil kita memangi, sambil kita mantra-mantrai, teman-teman. Nah, kita rapatkan tanah liatnya. Nah, jadi kita rapatkan, jangan sampai ada celah ya, teman-teman ya. Jangan sampai ada celah-celah. Oke, kita rapi-rapikan dulu, teman-teman ya. Nah, kita rapi-rapikan. Nah, oke, teman-teman, setelah itu rapi, nah barulah kita puja-puja, sudah kita puja-puja. Nah, ini proses untuk sudah menyakiti kepala, biasanya kepala yang dihantam, teman-teman ya, kepala korban kita. Kita coba. Nah, ini ada dimemangkan, sekali menyebut nama orang itu, sekali menyebut nama orang itu, sekali di seperti ini, teman-teman. Sampai kepalanya itu retak, teman-teman. Nah, betapa sakitnya itu, teman-teman ya. Betapa sakitnya di rumah seperti itu, teman-teman. Nah,
diremes-remes seperti itu sampai dia pecah teman-teman. Nah, setelah pecah, matilah orang itu teman-teman, target itu. Setelah pecah, matilah target itu. Lalu seperti inilah bentuk kepalanya teman-teman. Kita berlindung kepada Tuhan ya teman-teman, supaya kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan orang maupun jin yang terkutuk teman-teman. Nah, seperti inilah jadinya santet telur penyu. Ini bukan edukasi, ini bukan tata caranya, ini hanya edukasi bagaimana caranya membuat orang sakit, kemudian ada pengobatannya. Nah, untuk pengobatannya sendiri teman-teman, ya, bagi yang kena pasien, bagi yang kena seperti ini, kita hanya cukup mengambil garam ya, garam kita cara mengambilnya itu misalnya kita taruh di piring, garam itu kita jemput begini teman-teman dengan jari manis sebanyak 7 kali teman-teman ke sendok. Nah, setelah itu garam itu barulah kita kasih air hangat, barulah kita minum teman-teman. Ya, itu selama 7 hari teman-temannya. Selama 7 hari. Tapi sebelum minum itu kita tentunya berdoa dulu kepada Tuhan supaya kita terhindar, supaya kita disembuhkan. Ingat teman-teman, segala penyakit itu tentu ada obatnya ya, kecuali penyakit malas berobat teman-teman. Ya, jadi setelah kita minum garam itu selama 7 hari berturut-turut, itu pasti akan sembuh teman-teman ya. Yang jelas segala sesuatu itu pasti akan dikabulkan Tuhan kalau niat kita baik teman-teman ya. Kita tentunya bagi yang Islam juga berdoa, sembahyang, sholat ya teman-teman ya. Sholawat yang penting itu sholawat teman-teman ya. Sholawat itu diamalkan tiap hari, tiap pagi, tiap malam, pokoknya supaya kita terhindar teman-teman. Nah, jadi insya Allah dengan cara minum garam itu kita akan terhindar dan sembuh dari penyakit teman-teman. Apa sih yang mustahil bagi Tuhan teman-teman? Oke teman-teman ya, itu hanya sebatas sebatas informasi saja bagaimana cara melakukannya dan cara pengobatannya teman-teman. Nah, kemudian kita berdoa ya teman-teman ya, agar terhindar dari segala bentuk kejahatan, baik itu halus maupun kasar teman-teman. Oke, sampai jumpa dan kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya teman-teman. Wassalam.